Ada orang nih ya cuy ya, yang ngebakar foto dari Ustadz Abdul Somad dan juga dari Habib Rizik gitu. Bakar poster Habib Rizik dan Ustadz Abdul Somad, dalam kurung korbanin 1 triliun rupiah. Bible Talk last episode. Buat apa gitu loh, maksud gue ada masalah apa sih? Coba kita nonton dulu ya men ya. Mungkin di sini ada permasalahan yang bikin dia sampai semarah ini gitu. Tapi tetap aja kalau misalnya marah, gak usah sampai bakar-bakaran juga kali. Ini mah namanya udah kayak udah membakar amarah gitu loh. Karena dia udah ngebakar Ustadz idaman umat muslim gitu di Indonesia ya men ya. Karena banyak banget orang-orang yang mengidolakan Ustadz Abdul Somad gitu. Dan hari ini ada orang yang ngebakar foto Ustadz Abdul Somad. Aduh. Yo, halo mankom, balik lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman, jadi video kali ini gue bakal bikin video kali ini gue bakalan coba untuk nge-reactionin video yang baru-baru ini baru aja gue dapet nih, dan ini bikin gue agak emosi dan juga agak sedih gitu. Kenapa? Karena di sini men, di sisi emosinya ya gue emosi karena dia ngebakar foto dari Ustadz idola gue gitu, yaitu Ustadz Abdul Somad. Dan sedihnya adalah kurangnya toleransi sekarang di Indonesia gitu. Karena orang-orang kayak gini tuh makin banyak gitu. Bukan dibicarakan baik-baik, tapi main bakar-bakaran. Berarti ini udah kayak gak bisa lagi ngomong baik-baik gitu, udah panas banget gitu loh men ya. Kayak maksudnya udah nggak bisa diomongin baik-baik sampai ngelakuin aksi bakar-bakaran kayak gini. Berarti kan udah hilang gitu rasa toleransinya gitu loh men. Oke. Nah, tanpa banyak bacotnya men ya, kita bakal coba untuk nonton dulu videonya dan nanti gue bakal kasih komentar untuk video ini men. Oke. Jadi kita bakal langsung aja ke video men. Let's go. Oke coy, kita udah ada di videonya dan di sini nama channelnya adalah B-Boy Minority ya, dan di sini masih 500 subscriber. Oke. Dari judulnya nih kita baca dulu men. Bakar poster Habib Rizik dan UAS itu adalah Ustadz Abdul Somad ya men ya. Dalam kurung korbanin 1 triliun rupiah. Ini maksudnya apa ya korbanin ini ya? Bible Talk last episode. Ini yang gue nggak tahu nih men. Kenapa last episode gitu? Coba kita langsung nonton aja video men. Karena gue udah penasaran banget gitu ya pak ya. Dan di sini ada mukanya. Oke, kita coba untuk besarin dulu dan kita bakal coba untuk play video coy. Let's go. 2 kali speed. Oke, berarti dipercepat gitu ya, biar pembakarannya lebih cepat gitu. Aduh ya ampun, beneran dibakar dong. Aduh. Ih, sumpah men. Yo guys, Abang Ojol balik lagi dan ups. Oke. Judul besarnya nih, tolak pendirian negara Islam. Oh berarti ini men, judul besarnya gitu. Berarti dia protes gara-gara ini kali ya. Coba kita play dulu videonya coy. Kayaknya abang membakar kedua foto itu. Oke. Bahaya nggak ya? Bahaya Ya, dong. kayaknya bahaya deh. Tangkap UAS dan Habib Rizik Syihab. Lah kok ketawa anjir. Ya kedua foto orang itu yaitu Habib Rizik Syihab. Bentar. Gue heran nih men, kenapa ya? Karena di sini coy, di awal-awal dia udah kayak nggak menyesal gitu dengan apa yang dia lakukan. Berarti dia udah merasa benar gitu ya. Dia udah merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Karena di awal-awal dia udah ketawa gitu. Gue kira tadi dia bakal takut gitu, kayak bakal was-was gitu kan, karena dia udah ngebakar dan dia udah videokan gitu men ya. Tapi di sini dia masih kayak santai-santai aja dan dia ketawa tadi coy. Emosi nih lama-lama gue pak ngeliatnya sumpah dah. Coba kita play dulu ya. Dan Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun. Apa? Penista agama? Tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi. Karena polisi takut oleh umat mayoritas. Kita dengar dulu aja ya. Kita dengar dulu nih. Oke. Nah, di samping itu, si Habib Rizik ini juga ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Oke. Dan ya tentu saja kalau misalnya Indonesia berubah menjadi negara Islam, itu artinya Apa? kelima agama yang lain itu harus masuk dan menjadi umat Islam. Bentar nih. Dari mana lu tahu kalau misalnya negara Islam itu harus agama-agama lain harus masuk Islam? Ya enggak dong, men. Enggak dong pak, tolong dong ya. Gak segitunya juga. Islam itu bukan negara diskriminasi. Islam itu bukan negara yang mendiskriminasi orang lain untuk memasuki agamanya. Enggak, tolong dong. Ini makanya gue bilang cuy, ini bener-bener sensitif nih gue bicaranya, karena ini masalah agama gitu. Gue ingetin sekali lagi, gue bukan ingin merendahkan agama lain dan menaikkan agama Islam, tapi di sini gue mempermasalahkan orangnya, oke? Bukan agamanya, oke? Ini gue jelasin sekali lagi men, sebelum kalian salah paham gitu. Jadi di sini gue nggak seneng sama orang
orangnya, bukan agamanya. Oke, denger itu. Dan di sini katanya kalau misalnya negara Indonesia menjadi negara Islam, maka semua agama-agama lain harus masuk ke agama Islam. Enggak dong. Agama Islam itu juga punya toleransi, punya rasa gitu. Gak mungkin dia mendiskriminasi orang lain yang tidak mau pindah agama dipaksa buat pindah. Enggak gitu dong, Pak. Enggak dong. Islam itu negara damai gitu, oke? Tentu saja gua menolak keras Indonesia menjadi negara Islam. Oke. Yo guys, gue juga pernah berdemo sendirian di depan gedung Istana Presiden, gedung Sekretariat Negara, dan gue ditodong 2 pistol di situ guys. Resiko kematian gue sangatlah besar. Tapi Gimana nggak ditodong? Lu demo sendiri nih. Lu udah minta izin belum? Demo itu kan juga harus minta izin ya, men. Nggak mungkin ngasal-ngasal gitu loh. Harus minta izin dulu. Gimana nggak ditodong kalau misalnya lu mungkin demonya ngasal-ngasal ya, seenak lu aja gitu. Lu mau datang ya datang. Ya gimana nggak ditodong, Pak? Lu udah minta izin belum? Udah lapor belum mau demo gitu? Bilang dulu gitu loh. Tapi ya gua nggak tahu, men, apakah dia udah minta izin atau belum gitu. Ini kayaknya bakal panjang nih videonya, sumpah dah. Karena gue pengen ngebalas semua kata-kata dia gitu loh, men. ya gue masih hidup sampai sekarang dan gue akan terus melayani Tuhan gue, Yesus. Oke, berarti dia Kristen ya, Cek ya? Penistaan salib Ustadz Abdul Somad, guys. Penistaan Dan sekarang salib. Si UAS ini tidak ditangkap juga oleh Kita dengerin dulu, coy. Nanti kita bakal kasih komentar, oke? pola sendiri. Polisi mah aduh, takutan kalau polisi ini. Oh, katanya polisi takutan gak mau nangkep Ustadz Abdul Somad. Oke. Jadi kalau gue meninggal pada saat berdemo sendirian itu guys, gue tidak akan mendapatkan harta keluarga gue. Gue pernah buat video di YouTube. Korbanin itu 1 harta triliun orang tua lebih gue untuk berkeliling Yesus. ke properti milik orang tua gue yang harganya sekitar 100 miliar guys. Oh, Dan kakek gue itu mempunyai perusahaan mie. oke. Itu harganya sekitar 1 triliun guys. Jadi gue mengorbankan 1 triliun lebih Triliun. untuk mati sebagai Rasul Yesus, membela salib suci Tuhan gue Yesus. Oke. Jadi dia ngabisin banyak dana untuk membela Kristen gitu. Oke. Sebesar apapun harta di dunia gak ada artinya bagi gue. Oke. Ya, gue terima apa pendapat lu, gue terima. Yo guys, kayaknya gue gak akan bertahan lama. Nyawa gue akan melayang sebentar lagi. Tetapi yang gue percaya adalah waktu akan menjawab semua pelayanan yang sudah gue lakukan. Oke. Dan gue ingin mengingatkan satu hal. Kita dengar dulu, coy. Kita dengar Yesus dulu dan ke-12 gitu. muridnya itu mati, disiksa dan dibunuh atas nama demi kemanusiaan. Oke. Dan mereka dilabeli hal-hal yang jelek-jelek, yaitu pembunuh, bukan pembunuh sih, maksudnya pemberontak, penista agama, dihina yang macam-macam guys mereka itu. Tapi lihat sekarang, 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Yo guys, jadi nyawa gue tidak akan bertahan lama, tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus, banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Oke. Jangan takut, kalian itu agama minoritas, kita agama minoritas di Indonesia. Ya, benar. Yesus dan hanya mempunyai 12 murid. Itu sedikit jumlahnya, tapi mereka bisa mengubah dunia guys. Oke. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang menolak pendirian negara Islam di Indonesia. Oke. Karena kalau misalnya Indonesia menjadi negara Islam, tentu saja iman kita kepada salib Yesus itu akan berganti. Oke, berarti dia di sini sekalian menyiarkan agama dia. Oke, udah cukup ya, udah cukup nih. Gua tadi udah sempet juga nonton sampai habis gitu. Tapi gua nonton sekali lagi gitu karena gua kurang paham tadi. Tapi di sini gua udah dapet ya intinya gitu. Jadi coy, di sini tuh dia sekalian gitu, kayak sekalian menyiarkan agamanya gitu, agama Kristen. Gua jujur nih dari hati terdalam gua nih, gua juga punya gitu teman-teman Kristen, tapi semuanya baik-baik gitu, nggak ada yang jahat sama gua. Gua punya gitu. Tapi ya gua tahu lu menyiarkan agama, tapi nggak dengan cara membakar poster atau gambar dari Ustadz Abdul Somad dan juga Habib Rizik. Terlebih-lebih tuh Ustadz Abdul Somad ya men ya, itu idola sejuta umat muslim, banyak banget yang mengidolakan Ustadz Abdul Somad. Nah kalau misal lu ngebakar foto Ustadz Abdul Somad, berarti lu memancing emosi dari jutaan umat muslim di Indonesia gitu. Gue juga nggak mau lu kenapa-kenapa gitu, karena gue yakin dia sebenarnya orang baik, cuman dia terbawa emosi dan akhirnya melakukan hal tersebut. Tapi jujur gue nggak suka dengan cara lu men. Gue tahu lu takut kalau misalnya
Islam bakal menjadi negara di Indonesia. Gue tahu lu takut gitu, tapi Islam itu bukan negara yang mendiskriminasi agama lain. Jadi ya kalau misalnya negara Indonesia menjadi negara Islam, agama lain juga pasti bakal tetap ada gitu. Bukan berarti semuanya bakal dimasukin Islam, enggak. Gue tahu kepanikan apa yang ada dalam diri lu ya. Cuman gak gini juga dengan cara membakar foto-foto Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik gitu. Iya, gue tanya sekarang men, gue tanya nih, apakah ada nih orang-orang Muslim atau orang-orang Islam yang membakar foto dari pastor-pastor atau pendeta-pendeta agama Kristen? Emang ada? Gimana ya kalau emang lu nggak seneng ya? Kalau emang lu nggak seneng, udah lu lapor, lu omongin baik-baik di video lu bicarain baik-baik gitu. Udah pasti selesai, lu bantu share gitu. Karena kalau misalnya lu bikin kayak gini, itu bukan menyelesaikan masalah. Dengan cara bakar poster kayak gini, itu bukan menyelesaikan masalah, men. Gue tuh nggak pernah mempermasalahkan agamanya, karena gue yakin agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Semua agama gue yakin kayak gitu. Tapi yang salah di sini adalah manusianya. Apakah pendeta-pendeta atau ya pastor-pastor yang ada di Kristen, apakah pernah atau tidak pernah menyenggol agama lain saat mereka berdakwah? Pasti pernah kan? Kayak dia menyenggol agama lain atau menyenggol suatu kebiasaan agama lain. Pasti ada dia nyenggol-nyenggol dikit gitu. Nah di sini Ustadz Abdul Somad mungkin kesenggol sedikit tentang salib dan akhirnya dia tersinggung gitu. Oke, gue paham lah, gue paham. Tapi maksud gue, ya Ustadz Abdul Somad ngomong kayak gitu dengan kaumnya sendiri, dengan satu agamanya sendiri gitu loh. Dia kan nggak ngomong di depan orang umum yang ada agama Kristennya, agama Islamnya, kan enggak. Maksudnya itu semua orang Islam dan dia dakwah di situ. Berarti ya untuk orang Islam doang. Nah itu wajar-wajar aja dong, karena gue yakin juga dari agama-agama lain, pemuka-pemuka agama lain juga pasti pernah berdakwah dengan sedikit menyenggol kebiasaan agama lain. Gue yakin pernah gitu. Nah di sini kebetulan mungkin Ustadz Abdul Somad kan udah saking terkenalnya gitu. Jadi kata-kata dia itu dimanipulasi oleh orang lain atau dibesar-besarkan gitu. Masalahnya itu dibesar-besarkan, padahal Ustadz Abdul Somad cuma ingin berdakwah dengan satu kaumnya gitu yang udah mengerti apa kata-kata dia. Jadi ya intinya ini bukan masalah agama lah cuy. Manusianya masing-masing yang tidak bisa bertoleransi gitu, tidak bisa lagi mencoba damai dengan orang lain. Jadi ya udah nggak ada lagi toleransi sama agama gitu. Jadi ya di sini gue ikut sedih men dengan nonton video ini yang dimana miris gitu, karena kayaknya makin kesini makin banyak orang-orang yang tidak peduli lagi dengan agama lain sehingga mereka melakukan hal-hal kayak gini. Yaudah guys ya, mungkin segitu aja video gue. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar kalian di bawah kalau misalnya kalian ada pendapat masing-masing ya cuy ya. Oke, bye bye.